HTML5 sekarang kita menggunakan HTML5 itu sudah menggunakan semantic element. Ada pengganti div misalkan ya, header, tag header untuk bagian header, menunjukkan bagian header, dan untuk tag nav itu untuk menunjukkan bahwa itu sebuah link navigasi. Kemudian ada section, itu adalah bagian dari dokumen. Kemudian aside itu samping dokumen atau bisa disebut dengan sidebar. Kemudian untuk tag artikel itu untuk dijadikan untuk bagian artikel. Kemudian untuk tag footer itu bagian bawah footer dan lain sebagainya. Di semantic element ini masih banyak elemen-elemen lainnya yang bisa didefinisikan. Namun untuk kali ini kita akan belajar tentang div saja karena semantic element akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini adalah tahap-tahap membuat layout sederhana ya. Jadi yang pertama adalah buat div untuk header, sidebar, body, content, footer. Kemudian beri atribut kelas dan ID masing-masing. Oke, langsung kita praktekkan ya. Di sini saya sudah membuat yang namanya HTML kode untuk tampilannya. Jadi sudah ada HTML, head, title, body, dan sebagainya. Dan saya juga sudah membuat file CSS kosong dengan nama style1 dan nanti akan kita panggil di sini. Yang pertama-tama adalah kita tentukan dulu bagian mana yang akan kita buat dengan div. Misalkan div, kemudian kita gunakan ID untuk menentukan itu, misalkan untuk hal yang unik, misalkan header. Kemudian kita tutup. Kemudian kita juga akan membuat yang namanya body. Div ID body. Ini untuk meletakkan kontennya. Jadi maksudnya body ini tidak sama dengan ini ya, karena ini sebagai penampung, ini hanya ID saja, atribut. Dan kemudian ada lagi misalkan footer, div ID footer. Nah, di sini sudah ada bagian yaitu header, body, dan footer. Dan di body ini kita ingin membuat lagi yang namanya sidebar, div ID, karena sidebarnya satu saja. Kita buat menjorok. Kemudian konten, div ID konten. Oke, jadi di sini di dalam body itu ada kontennya ya. Jadi di dalamnya nanti kita beri misalkan konten itu ada artikel. Misalkan di sini div class. Kenapa kita menggunakan kelas? Karena artikel nanti sifatnya jamak, jadi tidak hanya satu. Artikel. Kemudian kita buat lagi div class artikel. Oke, untuk kali ini kita sudah membuat yang namanya layout yang dasarnya, yaitu ada header, kemudian ada body, kemudian di dalamnya body itu ada sidebar, dan ada konten, di mana konten itu berisi tentang artikel-artikel, dan juga ada footer. Oke, kita save dulu. Dan ini adalah nanti previewnya. Selanjutnya adalah isi konten masing-masing div dengan elemen lain, misal heading, paragraf, image, list, dan lain sebagainya. Kemudian buat file eksternal CSS lalu panggil dengan link. Oke, yang pertama kita panggil dulu yang link.
Di sini di header link, dan otomatis akan di-generate oleh Sublime, dan kita panggil nama link ini, nama file CSS-nya yaitu style1.css. Oke. Kemudian kita isi kontennya. Misalkan di sini saya ingin memasukkan logo dari header, misalkan image, source. Kita lihat dulu source-nya di sini apa. Di sini ya, image 1, ini tipenya PNG. Oke, jadi image, icon, image 1 tadi ya, .png. Oke, setelah itu kita buat header, H1 ya, misalkan untuk judul. Kemudian ini dijadikan judul website. Kemudian di sini kita berikan untuk paragraf, dan isinya adalah tagline. Ini adalah tagline website. Oke, selanjutnya sudah untuk header karena sudah ada 3. Kemudian di sidebar. Di sidebar ini nanti akan saya buat menu-menu. Jadi kita gunakan list dengan tipe unordered list, dan di dalamnya kita beri list itemnya. Misalkan ini kita beri link, kemudian ini saya kasih link misalkan ke Google aja, google.com. Kemudian ini untuk home. Nanti bisa kalian ubah untuk menuju ke halaman mana, tapi untuk saat ini saya ingin ke link Google aja. Kalau misalkan kalian ingin membuat menuju ke halaman lain, bisa kalian panggil misalkan ini untuk apa, galeri HTML atau apa gitu. Kemudian ini misalkan untuk about, dan mengarah ke Facebook misalkan. Kemudian satu lagi kita kopas bawahnya, kemudian kita ganti menjadi apa ya, Twitter. Ini untuk kontak me gitu aja. Oke, selanjutnya kita isi yang namanya kontennya. Jadi di dalam artikel ini kita isi misalkan di sini ada judulnya H3, misalkan kita menggunakan H3, dan kita isi misalkan ini artikel 1, dan di dalam artikel tentunya ada paragraf. Misalkan ini tadi saya mau buka yang namanya Lipsum. Di dalamnya ini ada tulisan dummy, teks dummy. Kita kopas saja, misalkan ini lorem ipsum ini sampai sini aja. Ini untuk paragraf 1. Kemudian untuk yang ini kita kasih ini aja dulu agar menjorok dan kelihatan rapi. Nah, kita tab ya. Kemudian di sini ada H3 dengan judul yang sama, misalkan untuk artikel 2. Kemudian ini ada paragraf lagi, dan kita kopas yang di bawahnya tadi ke sini. Nah, kemudian kita ini untuk tampilan apa ya, ini untuk artikel. Misalkan artikelnya tuh ada gambarnya misalkan. Jadi misalkan kita kasih gambar image, source, kita
cari gambar di mana ya. Ini aja M1 dan M2. M1 ini tipenya JPEG, dan M2 ini tipenya PNG. Jadi image, kemudian M1 .jpeg, kemudian kita buat lagi image source, image, kemudian M2 .png. Oke, kita kasih gambar ya. Kemudian di footer ini kita kasih misalkan untuk copyrightnya misalkan. Biasanya di website kan seperti itu ya, copyright. Dan kali ini saya akan gunakan kode entities. Jadi nanti akan muncul tanda copy dengan simbol dan seperti ini, kemudian titik copy, kemudian titik koma. Nanti untuk yang lainnya, yang entities ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Misalkan ini Sufyan misalkan 2016. Oke, kita save. Dan nanti akan kita isi CSS-nya di sini ya. Kita lihat dulu tampilannya kayak gimana. Nah, jadi masih tampilan kasar. Oh maaf, tadi A-nya itu belum ditutup ya. Nah, jangan lupa untuk menutup ini. Saya sering lupa kalau misalkan untuk A-nya ini. Jadi srf-nya ini, core-nya ini jangan sampai lupa ditutup. Nanti akan mengaruh ke bawahnya. Jadi nanti semuanya akan jadi link. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita membuat isi konten, kemudian heading, paragraph, image, list, dan lain-lain, kemudian kita buat file eksternal CSS, lalu kita panggil dengan link. Udah, ya, sudah. Kemudian kita lanjut membuat layout, buat selector sesuai dengan nama kelas dan ID, kemudian isi properti dan value masing-masing kelas dan ID. Oke. Ini yang agak sulit ya, karena nanti akan agak banyak. Kemudian kita yang pertama kita harus mereset yang namanya body, karena body itu di halaman sini, halaman HTML, dia mempunyai padding dan margin ya di body ini. Jadi kita kasih agar nanti mepet gitu, kita kasih margin dan paddingnya 0. Jadi di body ini ya, tag body, jadi tag yang untuk menampilkan isi dari HTML gitu. Kemudian kita ketikkan body di eksternalnya, kemudian kita isi margin dan paddingnya. Marginnya misalkan ini kita kasih 0, resetnya, padding juga 0. Nah, nanti ya apa hasilnya? Nanti ini akan mepet harusnya ya. Kemudian kita ingin membuat background, misalkan background color, misalkan agak apa ya, abu-abu tapi terang, FA. Kemudian kita beri yang namanya header tadi menggunakan ID, jadi kita gunakan tanda pagar atau hash. Kemudian kita ingin membuat background color, misalkan apa ya, biru langit, misalkan biru langit itu warnanya ABCDEF yang saya hafalkan ya. Kemudian
kita kasih marginnya itu 0 untuk kemudian untuk padding misalkan padding ya, padding misalkan 10 pixel. Nah, kita coba lihat. Oke, sepertinya ada kesalahan dikit ya. Ini harusnya dipanggil CSS di sini, CSS, karena kita meletakkan ini itu di folder CSS. Ya, saya lupa ya. Oke, kita reload. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan ada di bawahnya header tadi itu ada body sidebar. Misalkan untuk body. Kemudian kita beri dulu lah selektornya daripada nanti kesulitan ya. Body sidebar, ini untuk sidebarnya. Kemudian oh ya, di sidebar tadi ada link ya, ada menu. Jadi di UL ini, jadi kita bikin selektornya juga, dan nanti akan kita style sidebar. UL. Kemudian kita akan membuat yang namanya apa ya? Di sidebar itu ada LI-nya juga ya. Jadi ini sidebar, kemudian UL, dalamnya UL ada LI. Nanti entah kita bikin kayak gimana. Kemudian body, kemudian dan sidebar, kemudian UL, dan LI, dan A. Ini untuk membuat nanti style untuk anchor-nya. Kemudian kita buat lagi yang namanya body sidebar, kemudian UL, LI, A dengan kondisi state misalkan hover. Seperti ini. Nah, setelah itu untuk list udah ya, UL, LI, A dan lain sebagainya. Kemudian kita menuju ke konten. Jadi konten itu di dalam body konten. Kemudian di dalamnya konten tadi ada artikel. Ini artikel ya, div class artikel. Jadi kita tulis saja body, kemudian konten dot artikel. Kemudian di dalam artikel tadi ada yang namanya body konten, ada yang namanya H3. Nah, nanti kita juga bikin stylenya untuk H3. Kemudian ada juga tadi di dalam paragrafnya ini. Nih, ada paragraf juga. Nanti kita style, ada image. Image ini harusnya di dalam paragraf ya, harusnya di dalam P ini. Karena nanti image itu termasuk dalam konten artikel. Jadi kita kopas saja. Jadi image-nya ini di dalam P seperti ini. Nah, jadi tadi konten, kemudian artikel, kemudian P, dan image. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apalagi ya, udah ya, karena artikel udah kayaknya. Bawahnya ada footer. Footer ini kita footer nggak termasuk dalam body ya, nggak termasuk dalam body. Jadi kita
bikin selektor footer aja, footer, dan di dalam footer tadi ada P, ini ya, P. Footer P. Oke, kayaknya udah. Kemudian kita isi untuk body ini apa ya, kalau misalkan ini dulu ya, kita ketikkan dulu untuk font size-nya, font size utamanya misalkan ya ini 14 pixel. Kemudian kita font family, misalkan untuk Verdana kita gunakan Verdana dan Sans. Kemudian untuk apa ya, tadi ada header. Oh iya, di dalam header tadi kita belum tentukan yang namanya image. Di dalam header tadi kita tentukan header, dan ini ada image. Kemudian di dalam header tadi ada H1. Kemudian ada juga untuk ada P juga, header P ya. Coba kita cek lagi. Nah, ini ada image H1P. Kita mulai dari yang rencananya untuk yang image ini akan saya buat ukurannya agak kecil dan nanti dia float ke left, ya. Jadi nanti ini akan judulnya akan ke sini. Jadi dia tidak menurun tapi sejajar dengan image. Kita ketikkan dulu yang namanya float left, jadi nanti float ke kiri. Kemudian width-nya kita kasih misalkan 100 pixel dengan height nanti auto. Maksud dari height auto ini adalah tingginya itu disesuaikan dengan width-nya. Jadi kalau misalkan height-nya, width-nya 100 pixel, di sini tentukan 100 pixel, maka otomatis height-nya juga 100 pixel. Atau height-nya ini menyesuaikan dengan ukuran gambarnya itu. Maksudnya seperti itu. Kemudian untuk yang H1 ini kita ketikkan color aja, color misalkan apa ya, blue, jadi biru. Jadi seperti apa? Jadi kayak gini ya. Kemudian untuk tagline ini misalkan dibuat style miring ya, font style italic. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk body ini kita akan menentukan yang namanya clear ya. Jadi untuk mengclearkan yang namanya float tadi, karena float image ini akan berpengaruh ke bagian bawahnya. Jadi float standarnya emang float itu emang left, tapi akan berpengaruh ke bagian yang lainnya kalau misalkan kita tidak gunakan clear. Jadi untuk body ini kita harus gunakan clear dulu. Clearnya misalkan left atau both ya, biar nanti kalau misalkan kita ngasih di sini untuk H1 kita kasih right, jadi udah otomatis nanti dua-duanya, misalkan float left untuk image, kemudian ini untuk H1 dan P ini float right, di sini bisa dua-duanya bisa dihilangkan floatnya. Kemudian untuk sidebar ini misalkan floatnya left ya, karena nanti
kita akan gunakan untuk sidebar ini di kiri dan kemudian kontennya di kanan. Jadi kita ketikkan float left, kemudian untuk lebarnya, lebar dari sidebar itu misalkan kita tentukan 30%. Dengan background color, misalkan background color ini agak coklat. Saya tahu coklat itu FAF AAA. Coba kita coba. Ya kayak gini. Tapi ini masih ada apa ini ya? Ada perlu dihilangkan atau apa? Nanti kita sesuaikan. Kemudian untuk konten, oh ya, kita menuju ke konten dulu. Konten ini untuk konten misalkan kita gunakan juga floatnya itu left. Jadi biar nanti tuh jadi kiri semua, atau misalkan juga kanan juga nggak apa-apa, tapi gunakan kiri aja, float left, kemudian width 70%, kemudian background colornya agak terang aja tapi nggak putih, FD jadi kayak gimana ya, jadi kayak gini ya. Jadi yang di konten ini mepet dengan ini. Kemudian untuk list di UL ini kita kembali lagi ke list, dan di list ini kita tentukan list type-nya itu none agar nanti tidak ada bulletnya. Kemudian kita kasih ukuran agak besar, misalkan font size 18 pixel. Kemudian untuk list item itu misalkan kita ingin membuat jarak antara item list 1 dengan item list yang lainnya, kita masih kasih misalkan margin bottom 10 pixel. Kemudian untuk A ini misalkan teks dekorasinya saya hapus none, kemudian kita ganti misalkan border bottom misalkan 1 pixel solid. Sebenarnya sama saja sebenarnya tapi nggak apa, kita coba aja. Misalkan ini FD. Kemudian untuk hover ini kita apa ya, kita ubah colornya aja lah. Colornya kita ubah menjadi FF00. FF ini gabungan antara red dan blue, jadi hasilnya nanti akan jadi ungu ya. Coba kita lihat, kita reload. Nah, jadi seperti ini. Jadi biru dengan garis bawah, kemudian putih, garis bawahnya putih, kemudian kalau disorot, di hover akan jadi ungu. Jadi kayak gitu. Untuk link kayaknya sudah cukup. Kemudian saya ingin ke konten. Di konten ini ada artikel, dan di dalam artikel ini misalkan kita kasih apa ya, padding 10 pixel. Kemudian oh ya, tadi kan ada kontennya itu floatnya itu ada yang left gitu ya, kita hapus saja biar nanti enggak, ini belum ya.
Kemudian untuk yang H3, karena ini artikel udah beda sendiri, jadi nggak, ini konten tuh buat kalau misalnya footer nanti akan terpengaruh. Kemudian untuk H3 misalkan colornya ini kita ganti menjadi magenta. Magenta itu juga ungu ya. Kemudian untuk paragraf misalkan ini, ini yang image ya. Image itu kita kasih widthnya misalkan 100 pixel dengan height-nya itu auto, dan nanti float, kita kasih float agar nanti image-nya tuh ke kiri dan konten teksnya itu seperti wrap gitu ya, kalau di Microsoft Word itu. Jadi kita float juga, float left, lalu udah gini aja. Nah, jadi seperti ini. Kita kasih lagi margin yang di image ini, margin right, kemudian kita kasih 5 pixel misalkan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita akan ke footer. Di footer ini, bawah footer ya. Di footer ini tadi untuk menghilangkan clearnya, untuk menghilangkan floatnya tadi, karena konten dan sidebar itu menggunakan float left, maka footernya kita kasih clear both seperti ini. Kemudian untuk backgroundnya kita kasih misalkan nilai 999. Kemudian text align, misalkan ini nanti teksnya yang copyright itu jadi rata tengah. Text align center, maaf. Oke, untuk yang paragraf ini, yang di dalamnya ini copyright, kita kasih padding aja agar lebih tinggi ya, misalkan 10 pixel, agar ada jarak antara konten dengan bordernya. Kemudian untuk color kita kasih nilai putih, misalkan FFF. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya coba kita lebih apa ya namanya, lebih ditingkatkan lagi. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Oke, kita teliti dulu. Kayaknya sudah ya, apa yang perlu ditingkatnya? Oh ya, ini di bagian sini sidebar itu dia tidak penuh ke bawah. Jadi kalau ingin penuh ke bawah, kita kasih nilai fleksibel. Biar nanti itu di body ya, jadi di dalam body nanti div-nya itu fleksibel, misalkan display flex. Coba kita oke, kayak gini, jadi dia akan penuh ke bawah. Oke, sepertinya sudah ya. Kalau misalkan sudah kayak gini, jadi ini adalah tampilan dari website, layout sederhana. Tapi mungkin ada yang kurang ya. Oh, ini footer.
footer ini tengah aja nih. Oh, ini pantas saja, tadi saya cari-cari text align harusnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu cara bagaimana membuat layout sederhana dari website. Misalkan kita ingin membuat layout ini tidak penuh ke sini tapi di tengah, kita kasih aja misalkan ini div khusus dan kita namakan misalkan div untuk oh maaf, karena nanti akan, jadi ini div induk dari semuanya. Jadi misalkan ini ID container misalkan, dan di dalam kontainer ini akan mencakup semua div sampai ke footer ID container. Kemudian kita tentukan saja di sini ID container. Untuk membuat ini container ya, untuk membuat tengah, maka kita harus menggunakan yang mana margin 0 auto. Nah, gitu. Jadi dia akan semuanya ini akan ke tengah. Kemudian kita kasih width-nya, misalkan width-nya 960 misalkan pixel. Jadi seperti apa? Nah, jadi akan ke tengah seperti ini.